yaitu format kualifikasi yang berbeda di antara keduanya. Formula One memiliki Q1, Q2, dan Q3, di mana sebagian pembalap akan tersingkir pada fase Q1 dan Q2. Lalu 10 pembalap yang berhasil mencapai Q3 akan memperebutkan pole position. Sementara pada balapan IndyCar, kualifikasi tergantung pada jenis sirkuit. Pada trek oval, pembalap akan turun ke lintasan satu persatu, dan rata-rata dari 2 putaran waktunya merupakan waktu kualifikasi mereka. Dalam Indy 500 yang merupakan acara utama dalam kalender balap, kualifikasi dibagi dalam 2 hari, dengan waktu yang ditandai berdasarkan rata-rata 4 putaran pada hari pertama. Penghuni 9 besar harus mengulangi proses di babak Fast 9 Shootout untuk mendapatkan pole, sementara pembalap yang berada di luar 30 besar akan bertarung dalam sesi Last Row Shootout untuk memperebutkan grid terakhir. Pada sirkuit campuran dan jalan raya, pembalap akan memulainya dalam sebuah grup dan hasilnya ditentukan dari lap terbaik mereka. Kemudian grid dibagi menjadi 2 untuk putaran pertama, dengan 6 pembalap tercepat dari masing-masing grup bakal diadu dalam sesi Firestone Phase 6. Selanjutnya, 6 pembalap terbaik akan melaju dalam perebutan pole position, sementara sisanya akan menghuni urutan ke-7 dan seterusnya. Raihan poin di Formula One diberikan kepada 10 pembalap tercepat, di mana 3 urutan teratas masing-masing akan mendapatkan 25, 18, dan 15 poin. Selain itu, pemilik fastest lap yang finish 10 besar juga diberi bonus ekstra poin. Sementara itu, IndyCar lebih murah hati, di mana pembalap yang finish 3 besar akan mendapatkan poin sebesar 50, 40, dan 35, serta semua pembalap yang menyelesaikan balapan akan mendapatkan skor. Di sisi lain, tim F1 juga akan menerima poin, yang merupakan jumlah dari kedua pembalap mereka. Sementara IndyCar, poin akan dibagi antara Honda dan Chevrolet selaku pemasok mesin, sehingga mereka bertarung untuk memperebutkan piala. Selain itu, pabrikan yang memenangkan balapan akan menerima bonus 5 poin dan 1 poin tambahan jika mereka meraih pole. Untuk IndyCar 500 sedikit berbeda. Pabrikan yang meraih pole position akan mendapatkan ekstra 2 poin, sementara 1 bonus poin akan diberikan bagi yang tercepat pada hari pertama kualifikasi. Lebih dari itu, pabrikan yang mencapai batas 2000 mil berhak atas bonus yang sama dengan jumlah poin yang diperoleh selama balapan. Bagi sebagian orang, menggunakan konsep balapan oval mungkin dianggap membosankan. Namun IndyCar menempatkannya sebagai lomba paling prestisius, meski beberapa crash yang terjadi benar-benar menghebohkan. Selain itu, ajang ini juga menghasilkan balapan yang sangat dekat di seluruh grid, di mana 30 mobil akan bertarung pada kecepatan 380 km per jam dengan margin kemenangan rata-rata kurang dari 1 detik. Oleh karenanya, balapan IndyCar telah menarik banyak pembalap dari seluruh penjuru dunia, termasuk pembalap Formula One. Di sisi lain, selama bertahun-tahun, Formula One dikenal sebagai ajang balap minim aksi salib menyalip. Namun sejak diperkenalkannya DRS pada musim 2011, olahraga ini mulai menunjukkan gairahnya sebagai puncak dari olahraga motorsport. Selain itu, beberapa karya teknologi dalam pertempuran rekayasa jenius para insinyur F1, termasuk berbagai drama menarik di dalam dan di luar sirkuit, juga menjadi bagian dari pertunjukan Formula One. Apalagi dengan regulasi baru mulai 2022, FIA telah memberlakukan aturan untuk berbagai sisi demi menyeimbangkan kekuatan setiap tim, sekaligus menghadirkan balapan yang lebih dekat. Jadi kesimpulannya, baik F1 maupun IndyCar adalah sama-sama yang terbaik, dengan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Mengingat mobil mereka dirancang untuk peraturan yang berbeda dan tujuan yang berbeda, dengan jenis balapan mereka sendiri. F1 musim 2002 ini memang masih lama, tapi serunya udah dari sekarang, berasa nggak? Dan udah banyak aja gitu beritanya, mulai dari regulasi mesin hybrid yang generasi terbaru,
Terus berita makin banyaknya pabrikan mobil yang pengen terjun langsung ke F1, entah jadi pemasok mesin atau bahkan jadi tim konstruktor baru. Selain itu juga ada nama besar di dunia motorsport yang ngebet juga pengen masuk ke F1 sebagai tim yang ke-11. Beberapa nama-namanya gue yakin lu udah familiar lah ya, mulai dari Audi, Porsche, Andretti, Yamaha, Cadillac, atau bahkan Honda yang pengen full balik lagi. Dan lu mungkin juga udah sering lihat seliweran beritanya di sana-sini, terutama di sosmed ya. Cuma kadang kan pusing ya, beritanya bisa-bisa dan kayak banyak banget gitu dinamikanya. Nah di video kali ini gue coba mau bahas itu semua jadi satu. Pengennya sih supaya lu kebayang kayak apa sih gambaran besarnya, ada apaan sih di dunia F1 sekarang, dan apa sih yang bikin F1 jadi ramai menyambut musim 2026 ini. Awalnya gue bahas dulu dari motivasi utama perubahan di 2026. Kenapa sih bakalan banyak perubahan di F1 pas tahun 2026? Dinamikanya udah dimulai dari tahun 2020 pas Concord Agreement yang paling baru ditandatangani oleh semua stakeholder di F1, mulai dari F1, FIA, dan 10 tim F1 yang balapan saat ini. Nah, Concord Agreement yang terakhir ini berlaku dari 2021 sampai 2025. Isi dari Concord Agreement yang paling utama adalah memastikan komitmen 10 tim yang ada sekarang untuk tetap stay di F1 seenggaknya sampai musim 2025. Jadi mau usah ampas-ampasnya Williams atau Haas, ya tetap harus komit buat balapan seenggaknya sampai tahun 2025. Selain itu, isu penting yang dibahas di Concord Agreement 2021 adalah soal regulasi power unit atau mesin. Dan yang satu ini benar-benar bikin banyak implikasinya sih. Jadi kan awalnya musim F1 era hybrid itu dimulai per musim 2014. Di musim 2014, F1 beralih dari natural aspirated engine dengan konfigurasi V8 jadi mesin hybrid dengan konfigurasi V6. Mesin F1 era hybrid ini adalah salah satu contoh mahakarya di dunia permesinan. Salah satunya adalah karena efisiensinya yang luar biasa. Gak heran kalau mesin F1 hybrid ini gak banyak pabrikan yang bisa, atau lebih tepatnya mau bikin, karena emang investasinya gak murah untuk mendevelop mesin ini dari nol. Gak heran juga pas era hybrid baru mulai di 2014, cuma ada 3 pabrikan mesin yang berani bikin dan ngembangin mesinnya sendiri. Pertama ada Mercedes, Ferrari, dan Renault. Baru kemudian menyusul Honda untuk bikin mesin hybridnya juga di tahun 2015. Mesin era hybrid 2014 ini adalah salah satu inovasi sukses di F1.